Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Mas, makasih ya. Ya. Oke Ibu, selamat pagi. Sebelumnya saya perawat Mawar. Nah, kedatangan Ibu kemari untuk apa ya? Ini Mas, saya mau konsultasi KB. Katanya kan kalau pakai KB itu kan harus konsultasi dulu gitu. Yang terbaik buat kita tuh apa? Nggak boleh asal-asalan gitu. Baik, jadi Ibu datang ke sini itu untuk konsultasi KB. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Angel, Ibu Angel. Umurnya berapa Ibu? 29 tahun. Sudah punya anak berapa Ibu? Baru satu Mbak. Baru satu. Umurnya berapa? Itu 1,5 tahun. Ibu sudah pernah pakai KB? Belum sih Mbak. Baik Ibu, sebelum itu apakah Ibu sudah mengetahui tentang KB? Ya, yang tahu saya itu cuma ya KB itu buat biar nggak hamil gitu Mbak. Oke, baik kalau itu saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu mengenai KB itu sendiri. Nah, jadi KB itu kan kepanjangan dari keluarga berencana. Mungkin Ibu sudah tahu ya kepanjangan dari KB ini apa aja. Nah, KB sendiri itu merupakan pelayanan preventif Ibu yang dilakukan kepada wanita. Tapi kepada laki-laki biasanya juga bisa, tapi lebih banyak dilakukan, lebih banyak digunakan itu kepada wanita seperti itu. Nah, untuk jenisnya sendiri KB itu ada dua, ada yang KB hormonal, ada yang non hormonal. Nah, untuk yang hormonal sendiri itu ada yang pil KB, kemudian ada yang suntik KB ini, dan juga ada yang implan KB. Nah, untuk yang non hormonal sendiri itu ada yang KDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian ada juga operasi permanen atau biasanya disebut juga steril, itu ada yang tubektomi, ini untuk di wanita. Nah, kalau untuk yang di laki-laki ada mastectomi dan juga ada kondom itu. Seperti itu. Baik Ibu, tadi kan untuk yang jenis KB hormonal itu kan ada 3 ya. Jadi saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Iya. Dari yang pertama itu pil KB Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini Ibu. Oh iya, Iya, nah KB pil ini termasuk KB yang hormonal. Nah, tapi itu ada KB pil kombinasi, itu berisi hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, ada juga yang mini pil, jadi cuma berisi satu hormon, yaitu hormon progesteron saja. Nah, kemudian penggunaan KB pil ini itu bisa mengakibatkan produksi ASI itu sedikit terganggu apabila menggunakan KB pil yang kombinasi Ibu. Nah, tapi akan lebih baik jika Ibu mengkonsumsi yang mini pil saja. Nah, itu bisa dikonsumsi mulai usia remaja. Kemudian menstruasi Ibu akan tetap lancar. Nah, aman juga untuk Ibu menyusui. Dan juga apabila Ibu mengkonsumsi pil KB-nya ini rutin, maka akan efektif dalam program KB ini. Nah, kadang efek samping yang ditimbulkan itu efek samping yang ringan-ringan Ibu, seperti pusing, mual, kemudian muncul fleksitan di wajah. Tapi tidak usah khawatir karena efek sampingnya tidak membahayakan. Kalau efek sampingnya itu apa berkepanjangan Mas? Untuk efek sampingnya sendiri itu tidak berkepanjangan, tapi tergantung dengan jangka waktu Ibu meminum pil ini. Apabila Ibu terus-menerus meminum, ya efek sampingnya tetap ada. Tapi apabila Ibu sudah berhenti meminum pil KB ini, maka efek sampingnya juga ikut berhenti. Nah, untuk penggunaannya ini tuh harus disiplin Ibu. Jadi kayak setiap hari itu harus diminum 1 pil seperti itu. Jadi tiap hari harus minum ya Mbak ya? Supaya tidak terjadi kemungkinan kehamilan. Nah, yang selanjutnya itu ada ini Ibu, suntik KB. Seperti ini nanti itunya alatnya. Iya. Nah, KB ini bisa digunakan 1 bulan. Nah, untuk yang 1 bulan itu sama seperti yang pil, isinya ada estrogen dan juga progesteron. Nah, itu
tapi mempengaruhi produksi ASI. Kemudian untuk yang 3 bulan itu isinya progesteron. Nah, ini aman untuk ibu menyusui, tapi membuat mens tidak teratur, kemudian terjadi peningkatan berat badan. Nah, jika ingin berhenti itu membutuhkan waktu untuk ibu subur terlebih dahulu, sekitar 6 sampai 12 bulan. Seperti itu. Iya. Nah, yang selanjutnya ada KB implan. Nah, jadi itu nanti ada seperti batang lunak gitu ibu, seperti kapsul, cuman ukurannya lebih besar. Nah, nanti itu akan diselipkan di bawah kulit lengan atas ibu. Dimasukkan ke lengan saya, Mbak? Iya, diselipkan di kulit lengan atas. Nah, KB implan ini dapat menunda kehamilan itu sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, ini juga aman untuk ibu menyusui. Tapi implan ini dapat dilepas kok ibu, sesuai dengan kebutuhan ibu. Misalkan ibu sudah siap untuk mempunyai anak kembali, ibu bisa melepas implannya. Nah, tapi apabila implan ini dilepas itu dapat menyebabkan gangguan pada haid ibu, pada menstruasi ibu, dan juga ada perubahan berat badan juga. Dan apabila ingin melepas itu membutuhkan bantuan dari tenaga ahli seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang non hormonal, itu ada AKDR. Nah, iya, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi dimasukin itu, Mbak? Iya, nah itu nanti dimasukkan ke dalam rahim melalui jalan lahir. Nah, tetapi efeknya itu jangka panjang ibu bisa 10 tahun dan juga iya sama. Nah, untuk keefektifannya juga tinggi ibu, sekitar 90 sampai 95%. Seperti itu. Tapi untuk kesuburannya itu juga cepat kembali apabila alat ini sudah dilepas gitu. Terus AKDR ini juga aman untuk ibu menyusui, kemudian dapat dipasang setelah melahirkan atau keguguran seperti itu, dan tetap menjaga keteraturan menstruasi dari ibu. Ya, saat pemasangan AKDR juga mungkin sedikit menyebabkan rasa sakit ibu berupa kram di bagian perut bawah. Ya, kemudian menyebabkan menstruasinya juga lebih lama dan kadang juga timbul keputihan seperti itu. Oh iya, ini ada ibu contohnya. Nah, kalau yang kondom ini yang untuk yang wanita, kemudian ini untuk yang laki-laki. Jadi ini untuk ibu bisa dipasang di alat kemaluan ibu, lalu yang ini di suami ibu nanti. Baru tahu saya yang buat yang wanita itu, Mbak. Katanya kan yang dipasang itu kan yang cowok loh. Iya. Nah, jadi alat ini itu merupakan alat kontrasepsi yang melindungi penggunanya, jadi melindungi ibu dan juga melindungi suami ibu nanti dari penyakit seks menular. Jadi ketika ibu melakukan hubungan suami istri itu agar lebih aman dan tidak ingin terjadi kehamilan, maka menggunakan alat kontrasepsi yang kondom ini. Nah, tapi kekurangannya itu terkadang ini tuh bisa mudah sobek itu loh Bu, kalau misalkan bisa sobek dan juga bisa menyebabkan iritasi di alat reproduksi ibu. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ini ada yang KB steril atau permanen, yaitu untuk yang di wanita kan ada tubektomi dan juga untuk yang di pria ada vasektomi. Nah, kalau yang di tubektomi ini kan melakukan operasi ya ibu, tapi operasinya itu aman ibu, tidak diangkat rahimnya, tapi hanya dipotong untuk saluran indung telurnya seperti itu. Jadi ibu masih bisa tetap mengalami menstruasi seperti itu. Jadi hanya dipotong aja saluran sel indung telurnya agar nanti kalau misalkan ada sel sperma itu tidak jadi pembuahan dan tidak menjadi janin itu. Nah, kalau yang di pria itu kan kalau di tubektomi sel telurnya yang dipotong. Nah, kalau yang di
pria itu saluran vas deferensnya yang dipotong seperti itu. Berarti laki-laki itu juga bisa KB ya Mbak ya? Bisa Ibu, tetapi sejauh ini lebih banyak KB itu dilakukan di wanita seperti itu. Baik Ibu, itu tadi penjelasan KB dan jenis-jenisnya juga. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sebenarnya udah cukup sih Mbak, udah banyak yang tahu juga ini. Iya. Nah, setelah saya jelaskan tadi, kira-kira Ibu lebih memilih metode KB yang mana? Kayaknya saya ambil aja deh Mbak, saya takut loh kalau disuntik-suntik itu, apalagi ini AKDR ini dimasukin alat ke itu, ya Allah Mbak, gak bisa bayangin saya Mbak, takut banget. Terus kalau ini juga Mbak, apa, steril kan saya juga masih pengen punya anak lagi, masa ya saya steril Mbak, enggak ya? Ibu lebih mantap ya memilih Iya, yang P ya Ibu ya. Nah, ini untuk yang P itu kan seperti yang saya jelaskan tadi ya Ibu. Yang P ini aman untuk Ibu menyusui. Nah, tapi pemakaiannya itu harus disiplin Ibu. Minumnya itu harus 1 pil setiap hari. Kemudian ini juga efektif dan mudah untuk berhenti. Jadi seperti yang saya katakan tadi, efek sampingnya itu tidak jangka panjang gitu. Jadi jika Ibu ingin meminum pil ini, itu Ibu bisa meminum dimulai dari yang berbulu warna putih ini. Oh, dari kuning dulu ya Mbak ya? Yang diminum. Nah, tapi Ibu meminumnya itu dimulai dari hari pertama Ibu menstruasi. Oh, saya head itu baru minum Mbak. Hari pertama Ibu minum, dan minumnya itu dimulai dari yang berwarna kuning. Nah, itu harus disiplin Ibu, setiap hari satu seperti itu. Pil ini tuh membantu mengurangi perdarahan menstruasi juga, mengurangi kram perut Ibu juga, seperti itu Ibu. Baik Ibu, penjelasan tentang pil KB-nya apakah sudah jelas? Sudah jelas Mbak, ya saya mantap pakai pil aja Mbak ya. Baik, jika Ibu sudah yakin memakai pil KB, ini saya berikan pilnya untuk Ibu. Makasih ya Mbak. Ya, jangan lupa ya Ibu untuk diminumnya itu teratur, disiplin, setiap hari 1 pil. Makasih ya Mbak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak ya. Ya. Nanti kalau saya berubah pikiran ingin coba metode yang lain, saya akan datang ke sini lagi ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Ya, terima kasih Mbak ya. Permisi ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.